Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Setianingsih, NPM 1811060326. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada pengertian dari evaluasi kurikulum itu adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk menentukan nilai atau efektivitas suatu kegiatan dalam membuat keputusan tentang program kurikulum. Evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk mengukur tercapainya tujuan kurikulum, kemudian mengukur dan membandingkan keberhasilan kurikulum, serta mengetahui potensi keberhasilannya, memonitor dan mengawasi pelaksanaan program, mengidentifikasi masalah yang timbul, kemudian menentukan kegunaan kurikulum, keuntungan, dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk poin B atau yang kedua itu peranan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nah, hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem. Model kurikulum yang digunakan hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kemudian kepala sekolah, dan para pelaksana pendidik lainnya dalam memahami dan membantu pengembangan siswa, memilih bahan pelajaran, kemudian memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaiannya, serta fasilitas pendidikan lainnya. Nah, peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenaan dengan 3 hal, yaitu konsep sebagai moral judgment, kemudian konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai, kemudian ada evaluasi dan penentuan keputusan, dan yang terakhir ada evaluasi dan konsensus nilai. Poin ketiga itu ada aspek kurikulum yang dinilai. Yang pertama itu ada penentuan tujuan umum. Nah, tujuan kurikulum bertalian erat dengan nilai-nilai, kemudian aliran-aliran dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Seiring tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah, jadi yang perlu dinilai ialah apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan nilai-nilai bangsa, kemudian politik pemerintah dalam pembangunan negara, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, akan tetapi juga kebutuhan anak dalam menghadapi hidupnya di masa mendatang. Nah, yang kedua itu perencanaan. Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan kurikulum yang lebih terinci dalam bentuk mata pelajaran, bahan tertentu, kemudian proses belajar, sehingga tim pengembang kurikulum harus mulai pula menulis satuan-satuan pelajaran, memikirkan alat-alat pengajaran, serta kegiatan-kegiatan belajar siswa. Nah, sarana dan prasarana serta dipikirkan proses belajar mengajar yang paling serasi. Kemudian ada poin ketiga itu uji coba dan revisi. Dengan mengumpulkan data empiris melalui pengamatan dan eksperimentasi, maka tiap pembaharuan kurikulum hendaknya melalui tahap uji coba dengan sampel terbatas untuk melihat kelemahan-kelemahan yang harus direvisi. Berbagai alat formatif diperlukan untuk itu, di samping mengobservasikan proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas yang dituangkan dalam bentuk laporan. Dapat juga diminta pendapat dan penilaian para siswa sendiri tentang pengalaman belajar mereka dengan kurikulum baru itu. Dari pendapat guru, kemudian ahli bidang disiplin ilmu, ahli psikologi, dan para pendidik. Berdasarkan uji coba itu, diadakan revisi dan perubahan program pelajaran yang masih dapat lagi diuji cobakan. Kemudian ada poin keempat, itu uji lapangan. Nah, bila uji coba dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan program, maka pada uji lapangan dipelajari kondisi-kondisi di mana kurikulum itu dapat dijalankan agar berhasil atau tidak. Diperhatikan misalnya kesiapan tenaga pengajar, administrasinya, muridnya, keadaan dan lokasi sekolah di kota atau pedesaan, besar sekolahnya, fasilitas, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Nah, makin besar heterogenitas populasi sekolah, makin besar pula sampel yang digunakan. Kemudian ada poin yang terakhir, yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan suatu kurikulum yang baru harus disertai oleh berbagai perubahan lainnya, misalnya pendidikan guru, berservis maupun in-service, metode mengajar, buku pelajaran, serta alat-alat instruksional lainnya. Bila bahannya baru seperti matematika modern, maka guru-guru perlu mendapat
penataan, sehingga dalam pelaksanaan kurikulum baru, guru sudah menguasai dan mampu mengajarkan pelajaran kepada siswa dengan baik dan profesional. Kemudian ada model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama itu ada evaluasi model penelitian. Nah, model ini kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Kemudian ada evaluasi model objektif. Nah, model objektif ini atau model tujuan berasal dari Amerika Serikat. Perbedaan model objektif dengan model komparatif adalah dalam dua hal. Pertama, dalam objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Para evaluator juga penting mempunyai peranan menghimpun pendapat-pendapat orang luar tentang inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum. Kegiatan penilaian ini sering disebut evaluasi sumatif. Dalam hal-hal tertentu, sering evaluator bekerja sebagai bagian dari tim pengembang. Kemudian ada model yang terakhir, yaitu model campuran multivariasi. Nah, evaluasi model perbandingan dan model Taylor dan Bloom melahirkan model evaluasi campuran atau multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Strategi ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum, dan secara serentak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Kemudian ada ini langkah-langkah untuk menggunakan model campuran multivariasi, yaitu mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi atau diteliti. Kemudian pelaksanaan program bila tidak ada pencampuran sekolah terlaksananya pada partisipasi yang optimal. Kemudian sementara tim menyusun tujuan yang meliputi semua tujuan dari pengajaran, umpamanya dengan metode global dan metode unsur. Dapat disiapkan tes tambahan. Kemudian bila semua informasi yang diharapkan telah dikumpul, maka mulailah pekerjaan komputer. Kemudian terakhir, tipe analisis dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh bersama dari beberapa variabel yang berbeda. Nah, itu tadi penjelasan dari evaluasi kurikulum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.